Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu tes hanya formalitas. Menpan RB pastikan tenaga honorer non-database BKN tetap diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan syarat berikut ini. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Semua tenaga honorer memiliki keinginan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahun ini. Hal tersebut lantaran mereka menginginkan kesejahteraan hidup lebih baik dengan adanya nominal gaji dan tunjangan yang menjanjikan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer melalui seleksi P3K 2024. Pada seleksi P3K tahun ini, pemerintah membaginya dalam 2 tahap. Tahap yang pertama terbuka untuk pelamar prioritas XTHK 2 dan tenaga honorer yang telah terdata di database BKN. Saat ini, pendaftaran untuk seleksi P3K tahap 1 telah dimulai sejak tanggal 1 Oktober dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Sedangkan untuk tahap yang kedua terbuka untuk tenaga honorer non-database BKN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Pendaftaran seleksi P3K tahap 2 ini akan dimulai pada pertengahan November 2024 mendatang. Perlu diketahui bahwa pengangkatan P3K tahun ini tidak berdasarkan nilai tes, melainkan berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. Nantinya, bagi tenaga honorer yang memiliki nilai rendah namun termasuk pelamar prioritas akan tetap ditaruh pada ranking atas. Namun, urutan prioritas, maksudnya adapun urutan prioritas pengangkatan P3K 2024 adalah sebagai berikut. 1. Tenaga honorer yang telah lolos passing grade pada seleksi P3K 2021 namun belum pernah dinyatakan lulus atau belum mendapatkan penempatan. Kemudian yang kedua yaitu D4 bidan pendidik yang lulus pada seleksi P3K tahun 2023. Kemudian yang ketiga yaitu XTHK 2. Yang keempat, tenaga honorer database BKN atau tenaga honorer yang telah masuk database BKN
Untuk yang nomor 3 tadi XTHK 2 atau yang dimaksud dengan honorer K2. Kemudian yang kelima yaitu non-ASN yang telah bekerja di pemerintah minimal 2 tahun tapi belum masuk database BKN. Terkait hal tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa tenaga honorer yang belum terdata dalam database BKN tetap berpeluang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal tersebut bisa terjadi apabila masih ada sisa formasi yang dibuka. Apabila tidak kebagian, maka mereka akan diperhitungkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebagai tambahan informasi untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya yang telah mendaftar seleksi P3K di tahap 1 ini untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi P3K di tahun ini. Karena mungkin saja tahun-tahun berikutnya seleksi P3K tidak akan dibuka lagi. Dan untuk nilai akan dijadikan patokan apakah tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Jadi sekali lagi jangan sepelekan, walaupun tes ini hanya bersifat formalitas, akan tetapi bisa menentukan apakah teman-teman nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu tes hanya formalitas. Menpan RB pastikan tenaga honorer non-database BKN tetap diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan syarat ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.